Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Matan Abi Syuja'. Dan kita sudah sampai di faslun wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'. Faslun, dalam fasal ini kita akan menerangkan tentang masalah tayamum, di mana tayamum ini secara syariat adalah meratakan debu ke anggota yang diantaranya adalah wajah dan kedua tangan. Adapun syarat-syarat orang itu bisa bertayamum itu kalau terpenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah wujudul udhri. Qala al-musannifu wa syara'itu tayammumi khamsatu asya'. Syarat-syarat tayamum itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah wujudul udhri, adanya uzur. Jadi uzur ini yang menyebabkan orang bisa bertayamum. Uzur ini digambarkan dengan bentuknya adalah yang pertama bisa farin, dengan bentuk perjalanan. Jadi kalau misalkan orang perjalanan, biasanya dalam perjalanan sulit untuk mendapatkan air, maka ketika orang ini hendak wudu dan tidak menemukan air, maka bisa bertayamum. Au maradin, ini uzur yang kedua disebabkan karena dirinya merasa sakit. Jadi ada misalkan di anggota wudu, di mana di sana ada luka tersebut tidak boleh tersentuh oleh air. Apabila tersentuh dengan air, maka akan menyebabkan luka yang lebih parah lagi, atau bahkan akan menyebabkan kesembuhan yang sangat lambat sekali. Maka ketika itu orang tersebut diperbolehkan untuk bertayamum sebagai ganti dari wudu. Kemudian sebab atau syarat yang kedua adalah wadukhulu waqti shalah. Kemudian masuk waktu salat. Jadi kalau misalkan orang bertayamum sebelum waktu sholat tiba, maka tayamumnya itu tidak sah. Kenapa? Karena tayamum itu menjadi ganti dari wudhu, dan wudhu bisa wajib ketika sholat atau waktu sholat sudah masuk dan dia hendak mendirikan sholat. Maka ketika itu wudhu bisa wajib. Nah, sekarang tayamum menjadi ganti dari wudhu yang wajib. Bagaimana tayamum bisa ada sedangkan wudhunya, kewajiban wudhu masih belum? Maka disyaratkan harus masuk waktu sholatnya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah wa talabul ma', dan mencari air. Jadi harus mencari sekitarnya, ya, dari timur ke barat, dari selatan ke utara, ke arah-arah yang mereka sebutkan dengan haddul ghaus, adalah batas pertolongan, di mana kalau orang tersebut atau mutayammim tersebut minta pertolongan, niscaya orang-orang yang di sekitar akan mengunjunginya. Maka orang-orang atau tempat orang-orang yang mungkin itu bisa sampai pada orang tersebut yang minta tolong tadi, itu yang disebut dengan haddul ghaus. Wa ta'adzuru istimalihi. Kemudian di antara sebab syarat bertayamum adalah tidak bisa menggunakan air, ya, karena misalkan ada kekhawatiran misalkan airnya ada tapi tidak bisa digunakan karena di dekat air tersebut ada hewan buas, ada musuh, atau takut kekhawatiran akan harta yang dia miliki. Di dekat air itu banyak perampok, banyak begal misalkan, yang mengganggu perjalanan dia untuk sampai pada air tersebut. Nah, ini termasuk juga uzur menggunakan air, sehingga keadaan-keadaan tersebut memperbolehkan seseorang untuk bertayamum. Kemudian di sini wa wazuhu ba'da talab, ya, setelah ada
eh, keadaan dimana setelah mencari air dia tidak bisa menggunakannya karena misalkan air tersebut dibutuhkan, misalkan dalam keadaan dia sangat haus, sehingga kalau misalkan dia gunakan untuk wudhu maka ada kekhawatiran dia akan meninggal dunia karena saking hausnya, sehingga air tersebut sangat dibutuhkan atau memang ada orang lain yang sangat membutuhkannya. Maka keadaan-keadaan tersebut memperbolehkan seorang untuk bertayamum. Kemudian di antara syarat bertayamum adalah watturabut thahir lahu ghubar. Kemudian di antara syarat tayamum adalah adanya debu yang suci. Kemudian debu tersebut itu bisa digunakan untuk bertayamum. Jadi kalau misalkan debunya tidak suci atau mutanajis atau sudah dipakai, maka tidak bisa digunakan untuk bertayamum. Kemudian diambil dari ibarah selanjutnya, debu tersebut harus murni. Fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yajuz. Apabila debu tersebut tercampurkan dengan gips atau Romlun ini Romlun ini pasir. Maka kalau debu bercampur dengan pasir atau gips, maka tidak diperbolehkan, tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Kemudian apa saja rukun-rukun bertayamum? Wa faraiduhu arba'atu asya. Adapun rukun-rukun tayamum adalah itu ada 4 perkara. Yang pertama itu niat. Jadi harus berniat terlebih dahulu. Kapan berniat? Ketika dia memindahkan debu dari tanah ke bagian dari wajah. Jadi harus memang ada niat ketika itu, dan itulah waktu untuk niat ketika bertayamum. Adapun rukun yang kedua adalah mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Kemudian mengusap kedua tangan beserta siku-siku. Jadi ini memang hal yang beda dalam tayamum. Jadi anggota tayamum hanya wajah dan kedua tangan, melainkan dari wudu. Wa tartibu. Kemudian selanjutnya adalah tartib, ya. Tartib ini yang wajah itu diusap terlebih dahulu, kemudian mengusap kedua tangan. Itulah rukun-rukun dalam bertayamum. Adapun sunnah-sunnah tayamum, wa sunanuhu salasatu asya. Sunnah-sunnah bertayamum itu ada 3 perkara. Wa sunanuhu salasatu asya. Sunnah-sunnah tayamum itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra. Kemudian mengedepankan anggota bagian kanan, dikedepankannya di atas anggota yang kiri. Jadi tangan kiri itu diusap terlebih dahulu, baru tangan kanan diusap terlebih dahulu, baru tangan kiri. Kemudian sunnah selanjutnya adalah wal muwalatu. Kemudian harus dilakukan secara bersegera, artinya setelah mengusap wajah maka langsung mengusap kedua tangan. Jadi seakan-akan tidak ada jeda waktu yang sangat lama di antara keduanya. Kemudian waladzi yubtilut tayammuma salasatu asya'a. Ada 3 perkara di mana ini kalau terjadi maka tayammum seorang itu akan menjadi batal. Apa saja yang membatalkan tayammum? Ma'abtalal wudu'ah. Semua yang membatalkan wudu itu akan membatalkan tayamum, seperti keluar angin, seperti menyentuh perempuan, dan yang membatalkan yang lain. Kemudian yang juga membatalkan tayamum seseorang adalah waru'yatul ma'i fi ghairi waqtis shalah. Jadi melihat air di selain waktu sholat. Jadi setelah dia bertayamum misalkan
Maka setelah ia bertayamum sebelum masuk waktu sholat, sebelum ia melaksanakan sholat, ternyata sudah melihat air, sudah turun hujan, maka ketika itu tayamum seseorang tadi menjadi batal. Kemudian yang juga membatalkan tayamum adalah wariddah, dan juga keluar dari Islam itu akan membatalkan tayamum wal iyadzubillah. Kemudian musannif akan membahas sahibul jabirah, karena ini ada kaitannya dengan permasalahan tayamum. Sahibul jabair, siapa? Sahibul jabair adalah orang yang meletakkan perban di anggota wudhunya. Misalkan di tangannya ada luka, dan luka tersebut tidak boleh ada air yang bisa menyentuhnya, dan tidak boleh tersentuh dengan air, sehingga dia meletakkan perban di atasnya. Dan perban tersebut tidak boleh, misalkan kata dokter 1 minggu ini jangan dibuka perbannya, maka orang tersebut dikatakan sahibul jabirah. Maka orang yang mempunyai jabirah, yang mempunyai perban, maka dia wudhu sebagaimana mestinya. Hanya ketika dia sampai pada anggota atau bagian yang terkena luka tadi dan ada perbannya di sana, maka dia hendak bertayamum sebagai ganti dari anggota yang tidak terkena air tadi. Wa sahibul jabairi yamsahu 'alaiha, maka dia tidak diharuskan harus membuka perbannya tadi, kemudian harus air mengalir pada lukanya tadi, tidak. Maka dia cukup mengusap bagian dari perbannya tadi dan dia bertayamum. Tayamum sebagai ganti dari bagian itu, bagian luka tadi yang tidak terkena air. Wa yusalli wala i'adata alaihi, dan dia setelah itu bersolat, melaksanakan solat wala i'adata alaihi, dan dia tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholatnya lagi. Jika wada'aha ala tuhrin, apabila dia menempelkan perban tadi dalam keadaan punya wudu. Adapun kalau dia meletakkan perban tadi, menempelkan perban tadi dalam keadaan dia tidak punya wudu, maka dia harus mengulangi sholatnya lagi. Wa yatayammamu likulli faridatin. Karena tayamum itu bersifat lemah, maka dia harus bertayamum setiap kali dia melaksanakan sholat fardu, sholat asar dengan tayamum, sholat maghrib dengan satu tayamum, sholat isya dengan tayamum yang lain, seperti itu. Wa yusalli bi tayammumin wahid ma syaa minan nawafil. Tapi kalau dia bertayamum lalu dia melaksanakan sholat fardu, dan kita katakan dia diperbolehkan melaksanakan perkara yang wajib hanya 1 kali, seperti sholat maghrib, sholat isya. Tapi setelah itu dia diperbolehkan untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang lain seperti ba'diyah misalkan, atau sholat tahajud setelah itu, kalau memang dia tidur dalam keadaan duduk misalkan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.